Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat tahun baru. Opung partu bosi sintua Dr. Marolo Putagaul MPD mengajak kita untuk hari Sabtu subuh ini untuk bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari Sabtu ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari tidur, kami memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga kami dapat beraktivitas. Sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada, marilah kita sejenak membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, the life appeared, we have seen it and the testimony to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. Thus reading the word of God. Amen. Di dalam bahasa Batak dikatakan, naung gabe patardo hangoduani nunga huidahami gabe huhatidakon jala hubaritau kami Tuhanmu hangoduan nasa leleng ni leleng nai naung adokian di adopan ni amai gabe di papatar Tuhami ido sahatna martua doakarna tumangihon hatani debata jala naupsa. Amin. Bapak Ibu,
saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, pada saat pembacaan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 2 tadi mengisyaratkan, menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa hidup telah dinyatakan. Inilah suatu penglihatan atau suatu ilham atau suatu wahyu kepada para nabi atau para pelayan Tuhan yang telah menyatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Suatu kesaksian, suatu penglihatan yang luar biasa, pernyataan yang tidak tanggung-tanggung. Di dalam 1 Yohanes ini dikatakan hidup kekal. Hidup yang telah disediakan oleh Tuhan Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal. Maka inilah yang perlu kita imani, karena hidup kekal itu ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Hal ini sudah dinyatakan sejak dahulu kala. Untuk itu kita yang hidup pada zaman now ini, yang hidup pada era milenial ini, hendaknya kita mengimani hidup kekal telah disediakan oleh Allah Bapa. Hidup kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga itu bisa kita miliki bila kita mau menerimanya, mau mengimaninya, mau menikmatinya. Karena hidup kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah penyerahan Tuhan, penyediaan Tuhan yang serba diberi kepada kita dengan gratis oleh belas kasihan, oleh kasih karunia. Karena jelas di dalam Injil Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hanya karena belas kasihan, kasih karunia dari Allah Bapa di surga mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat ke dunia ini, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal disediakan oleh Allah Bapa di surga dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi, apakah manusia itu menerimanya, mau menikmatinya, mau memilikinya? Tinggal manusia itu mengimaninya, mempercayainya, dan ingin bersekutu dengan Tuhan. Jika hal itu dilakukan, maka hidup kekal itu jadi milik kita, milik manusia. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu untuk hari Sabtu ini. Ajari, bimbing, arahkan, tuntunlah kami Tuhan, agar dapat kami mengimani dengan kuat, dengan kokoh, tidak terombang-ambing, tidak goncang, tetapi kami tetap teguh mengimani hidup kekal telah disediakan oleh Allah Bapa di surga
melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami adalah manusia lemah yang kadang sering kami berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar layak menerima berkat-Mu, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada saudara-saudari kami, handai tolan, atau saudara kami, ataupun orang tua kami, dimanapun berada, bila ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, tolong sembuhkan, tolong buangkan Tuhan. Jika ada yang terbaring di rumah sakit atau di rumah karena menderita penyakit, tolong sembuhkan Tuhan. Bapa Surgawi, berilah limpahan berkat rezeki buat pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat beraktivitas dengan bersuka cita yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, bila ada anak-anak kami yang masih kecil, cucu-cucu kami, tolong Tuhan berilah pertumbuhan yang sempurna sehingga menjadi anak yang baik di depan orang tua dan anak yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa jika ada anak-anak atau cucu kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, tolong Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, berikan ketaatan, kedisiplinan, sehingga mereka dapat memperoleh ilmu yang berguna dalam kehidupannya, berguna untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bila ada Tuhan anak-anak atau cucu kami yang sudah tamat, tolong Tuhan berilah pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga Tuhan, jika ada yang sudah berumur, yang sudah layak untuk berumah tangga, tolong Tuhan tunjukkanlah jodoh yang seturut, jodoh yang sesuai dengan anak-anak atau cucu kami tersebut. Bapa Surgawi, kami masih butuh di dalam hidup ini Tuhan kenyamanan, ketentraman untuk melakukan ibadah kami. Kiranya semua saudara-saudara, teman-teman, sahabat kami, tolonglah Tuhan berikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ibadah kepercayaan kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, kiranya berkatilah pemimpin kami, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin. Kiranya hatinya terbuka untuk mengesahkan Provinsi Tapanuli yang jauh-jauh hari sudah kami idam-idamkan. Kiranya permohonan kami Tuhan berkati seturut dengan kehendak-Mu, sehingga para panitia pembentukan Provinsi Tapanuli yang dipimpin oleh saudara atau Bapak kami JS Simatupang SHCRGP, Sekretaris Jenderalnya Bernard Siahaan, Bendaharanya Korliston Sijabat, dan Ketua Hariannya Rustam Effendi Siregar. Tolonglah Tuhan beri sinergis yang indah, yang baik, yang sungguh damai, sehingga mereka dapat bersinergi untuk bermohon kepada pemerintah. Bapa Surgawi, berikanlah ketenangan dan dukungan dari semua putra-putri Tapanuli yang ada di Bona Pasogit maupun di perantauan, sehingga Provinsi Tapanuli Tuhan wujudkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan bermohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Salam, selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu. Yahubu, majua-jua, menjua-jua. Horas, namo budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam hormat, salam kasih sayang dari Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD dan Meria Aritonang SPD pada channel YouTube yang sederhana dibagi yang indah ini. Semoga ini menjadi berkat buat kita. Horas, horas, horas.